Shalom, perkenalkan nama saya Alfi Fadila Kambu dengan NIM 225611075. Dan saya Lucia Lantang dengan NIM 225611073. Baik, di sini kami akan membuat dua proyek, yaitu proyek UTS dan UAS. Pada proyek UTS, kami akan membuat program yang menghitung jumlah pesanan selama 7 hari dengan menampilkan total pesanan tertinggi, rata-rata pesanan tiap hari, terus user memasukkan jumlah pesanan yang dicari, kemudian outputnya menampilkan di mana hari yang ingin dicari. Terus proyek UAS membuat program kompleks yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan, looping, dan percabangan, if, else, dan function. Tunggu dari awal, yaitu kita mulai dari include. Jadi di sini adalah standar output dan input. Terus kita masuk ke main. Jadi di sini adalah fungsi utama tempat program dimulai. Terus kita memakai integer pesanan yaitu 7. Dan di sini kita akan membuat array pesanan yang berisi 7 data untuk menyimpan jumlah pesanan dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus sebentar kita pakai tipe chart. Hari 7. Nah, di sini kita membuat chart, yaitu membuat array string untuk menyimpan nama hari. Yang kita masukkan nama-nama hari itu yaitu mulai dari hari Senin, Selasa, terus Rabu, terus Kamis, sini Kamis, terus Jumat, terus hari Minggu. Nah, ini adalah nama-nama harinya. Terus turun bentar. Nah, terus kita masuk di integer total. Kita ulang dari integer total sama dengan 0, max. Tadi ada yang salah, jadi kita ulang. Max, terus index max sama dengan 0. Di sini masuk float rata-rata integer cari ditemukan 0.
Pramuka, Senin. Nah, di sini integer total yaitu ini terus ya. Float integer total. Saya ulang, di sini integer total 0 untuk menghitung total pesanan, terus max-nya itu untuk menyimpan pesanan tertinggi, terus enter cari ditemukan indeks max-nya yaitu untuk menyimpan indeks hari dengan pesanan tertinggi. Terus enter cari ditemukan 0. Cari itu untuk menyimpan jumlah pesanan yang ingin dicari. Terus lanjut dari sini kita mencetak printf. Jadi kita mencetak di sini, mencetak judul, memasukkan jumlah tiap hari, jumlah tiap hari. Di sini tidak dipakai jumlah tiap hari, terus di sini udah Senin sampai Minggu. Terus nah, di sini kita menampilkan judul input, terus kita masuk di for yaitu perulangan yaitu integer i sama dengan 0, i yaitu indeks yang selalu dimulai dari 0, terus i lebih kecil dari 7, artinya program akan terus berjalan selama i lebih kecil dari 7. Terus i plus-plusnya ini artinya i-nya akan terus bertambah 1. Terus kita masuk di printf yaitu masukkan %s. Jadi di sini kita akan menampilkan hari %s, terus di sini kita masukkan hari. Jadi di sini kita memasukkan harinya yaitu kurung siku i. Nah, di sini kita menampilkan harinya, terus kita masuk di scanf %d, terus pesanan sini %d sini, terus masuk di pesanan
Nah, di sini kita memasukkan jumlah pesanan, dan menyimpan ke array. Terus kita masuk ke total, total ditambah sama dengan pesanan. Nah, di sini kita menambahkan total. Di sini kita menambahkan nilai kepesanan total. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah kondisi. Kalau kita membuat kondisi itu kita ketik if sama dengan if dalam kurung i sama dengan 0. Nah, jadi nanti dia di sini akan membuat kondisi jika i sama dengan 0, maka tulis dulu max, karena di sini kita buat kondisi, kita juga tulis max, kemudian sama dengan pesanan i. Pesanannya max sama dengan pesanan. Hapus dulu. Kemudian tanda-tandanya di atas tandanya. Tanda di samping i. Kemudian kita buat kondisi kedua, yaitu else if dalam kurung pesanan lebih besar max. Tulis max sama dengan pesanan. Kemudian kita tulis indeks maxnya di sini kita membuat kondisi di mana jika i sama dengan 0, maka max pesanan itu sama dengan i. Jika tidak, pesanan i lebih besar daripada max, maka max sama dengan pesanan. Nah, indeks max itu sama dengan i. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Rata. Nah, di sini nanti kita akan menghitung rata-rata pesanan. Kemudian karena nanti rata-rata pesanannya itu akan muncul bilangan desimal, maka kita gunakan tipe data float. Kemudian kita di sini tulis totalnya, jadi total rata-rata pesanan. Kemudian di sini kita garing 7, itu artinya kita bagi 7. Kemudian di bawahnya print. Ini berfungsi supaya nanti dia menampilkan tulisan ke layar. Print
ini untuk supaya dia nanti ada baris barunya ke bawah. Nah, kemudian kita tulis judulnya total pesanan, kemudian sama dengan persen D, karena nanti dia akan total pesanannya dia akan hitung sebagai bilangan bulat pesanan. Kemudian kita jelaskan apa itu pesanan atau apa yang dihitung di sini itu totalnya. Total. Nah, kemudian kita tampilkan juga di layar pesanan tertinggi persen pesanan hari persentase. Kemudian max dulu. Oke. Dan kita lanjut max, hari dalam kurung siku indeks max indeks ada salah max. Kemudian kita lanjut kita sejajarkan print F rata yang ingin dicari. Kemudian kita, karena di sini kita disuruh untuk, karena nanti di sini user disuruh untuk menginput rata-rata pesanan yang ingin dicari, maka untuk membaca input dari pengguna kita tulis scan. Nah, scanf ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Ya, tulis scan persen D. Karena input dari pengguna nanti itu akan berupa bilangan bulat, maka kita tulis persen D. Nah, setelah pengguna menginput data, nanti dia akan disimpan di variabel cari. Kemudian kita melakukan perulangan for int i sama dengan 0, kemudian i
jika I lebih kecil daripada 7, maka I akan selalu bertambah 1 setiap perulangan. Kemudian tulis sebuah kondisi jika pesanan atau I sama dengan jari cetak jumlah pesanannya. maka kita akan print atau menempelkan, maka akan muncul ke layar jumlah pesanan persende terjadi pada hari. Nah, kita di sini gunakan %s karena itu %s itu adalah string, di mana string itu adalah kumpulan huruf yang disatukan. Nah, karena nanti dia inputnya akan keluar nama hari, maka di sini menggunakan %s. Kemudian nanti di sini dia akan membuat baris baru. Dan cari hari. Nah, ditemukan Nah, nanti dia akan menampilkan jumlah pesanan yang terjadi pada hari keberapa di layar. Nah, dia akan mengambil dari variabel cari dan variabel hari. Nah, kemudian nanti di sini ditemukan 1. Kemudian sini kita akan membuat kondisi lagi jika tanda seru ditemukan, artinya jika tidak ditemukan, maksudnya itu jika tidak ditemukan data yang dicari, maka nanti dia akan mencetak itu menggunakan print, kemudian jumlah pesanan persende tidak ditemukan di baris baru. Nah, jadi nanti apabila kondisi di atas ini tidak memenuhi, maka nanti dia akan mencetak ke layar jumlah pesanan tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini kita tulis return. Return ini berfungsi supaya nanti dia mengembalikan nilai ke atas karena tadi kita menggunakan int main. Nah, baik, di sini kita akan menjalankan program yang telah kita buat. Nah, kita klik di sini untuk menjalankan program. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan jumlah pesanan tiap hari Senin sampai hari Minggu. Di hari Senin kita masukkan 10. Di hari Selasa kita masukkan 15. Di hari Rabu kita masukkan 20. Kemudian Kamis 25, kemudian Jumat 30, Sabtu 18, kemudian Minggu 12. Nah, total pesanan
130 pesanan, pesanan tertinggi 30 pesanan yaitu di hari Jumat, kemudian rata-rata pesanan 18,57 pesanan. Nah, di sini kita disuruh lagi masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Nah, jumlah pesanan yang ingin dicari itu 20. Nah, nanti muncul jumlah pesanan 20 terjadi pada hari Rabu. Program berhasil. Jadi di sini sudah terbukti bahwa program yang telah kita buat sudah berjalan dengan baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tugas UAS, yaitu membuat program kompleks yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan, looping, dan percabangan, if else, dan function. Oke, kita masuk di sini, yaitu include view. Jadi di sini adalah standar output dan input. Terus di sini kita masuk ke dalam float, yaitu membuat float hitung rata, Jadi di sini kita membuat fungsi hitung rata yang bertugas menghitung rata-rata nilai. Hitung rata. Terus integer nilai terus kita pakai integer total sama dengan 0. Jadi di sini adalah variabel untuk menyimpan seluruh jumlah nilai. Terus enter. Kita masuk di perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0. Integer 0 Nah, di sini adalah perulangan untuk membaca semua data nilai. Jadi for integer i sama dengan i lebih kecil dari n, terus i plus artinya perulangan untuk membaca semua data nilai. Terus kita masuk di sini baris masuk di total dengan nilai. Oke, terus
I bentar. Total nilai. Jadi total tambah sama dengan nilai. Di sini artinya menambahkan setiap nilai ke variabel total. Terus retur. Terus di sini kita mengembalikan hasil rata-rata, retur float. Terus total. Nah, di sini return float total itu yaitu mengembalikan hasil rata-rata float digunakan agar hasil berupa desimal. Berupa desimal. Terus enter. Di sini kita menggunakan integer, artinya kita menganggap nilai pertama sebagai nilai tertinggi sementara. Enter, cari tertinggi. Integer nilai cari tertinggi integer nilai Nah, di sini integer cari tinggi integer nilai, artinya di sini kita membuat fungsi untuk mencari nilai tertinggi. Terus sini kita masuk di integer max. Nah, integer max di sini kita menganggap nilai pertama sebagai nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Max sama dengan nilai kita masukkan nilai kurang sekunder. Terus enter max. Terus di sini kita melakukan perulangan for, artinya perulangan ini dimulai dari indeks ke-1. For integer is sama dengan 1. Terus i lebih kecil dari n. Lebih kecil dari n. I plus akan terus bertambah. Nah, for ini adalah perulangan yang selalu dimulai dari indeks ke-1. Terus kita masuk di for, kita masuk di if. Jadi di if ini adalah kita mengecek if. Jadi di sini kita mengecek apakah nilai saat ini lebih besar dari nilai tertinggi.
Nah, kita cek if nilai plus i lebih besar dari max. Nah, kita yang cek. Terus kita masuk di max. Di sini adalah jika ia nilai tertinggi diperbarui. Jika ia nilai tinggi akan diperbarui. Max sama dengan nilai i. Terus di sini terus kita di sini return return yaitu mengembalikan nilai. Mengembalikan di sini kita mengembalikan nilai tertinggi. Return max. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada bagian utama program dijalankan, yaitu main. Kemudian kita di sini membuat variabel untuk menghitung nilai, yaitu variabel int, karena dia tipe datanya integer maka kita tulis int nilai. Nah, kita tentukan panjangnya yaitu 5. Jadi panjang datanya ini akan 5. Panjang dari data ini nantinya adalah 5. Kemudian di sini kita akan mencetak judul dari program yang akan kita buat, yaitu program data nilai mahasiswa. Program data nilai mahasiswa. Kemudian version n untuk membuat baris baru. Kemudian di sini kita akan membuat perulangan. Perulangan itu adalah for int i sama dengan 0 agar perulangannya selalu dimulai dari 0. Kemudian jika i lebih besar daripada 5, maka i-nya akan selalu bertambah 1. Kemudian di sini nanti kita akan menyuruh user untuk menginput nilai mahasiswa, maka kita tulis printf masukkan nilai mahasiswa. Karena input yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah bilangan bulat, maka kita harus tulis %d kemudian i tambah 1. Enter. Spasi sih tulis yang ini. Setelah kita menyuruh user untuk memasukkan nilai mahasiswa, nanti
nanti dia akan membaca di scan. Nah, scan F persen D. Nanti setelah pengguna menginput nilai yang diminta, nanti dia akan tersimpan di variabel nilai. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung nilai rata-ratanya, maka kita tulis float karena float ini untuk menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal dengan rata. Hitung rata nilai 5. Kemudian tertinggi. Nah, di sini untuk menghitung nilai tertingginya, cari tinggi. Maksudnya cari tertinggi nilai 5. Kemudian kita akan mencetak ke layar print rata nilai sama dengan persen 2.f. Nah, ini fungsinya nanti untuk menampilkan output dengan 2 angka di belakang koma dan baris baru, dan kita jelaskan apa ini yang di depan rata-rata nilai ini itu kita simpan dalam variabel rata. Kemudian kita tampilkan ulang ke layar. Nilai tertinggi sama dengan persen D baris baru koma tertinggi. Kemudian kita tampilkan lagi print. Kemudian kita menampilkan print
status mahasiswa. Nah, baris baru. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan integer i sama dengan 0, i selalu dimulai 0 jika i lebih besar dari 5, maka i selalu bertambah 1. Kemudian kita akan mencetak print nomor mahasiswa persende i ditambah 1. Kemudian kita membuat sebuah kondisi jika nilai lebih besar atau sama dengan 60 printf lulus baris baru jika tidak maka tampilkan tidak lulus. Nah, kemudian kita jika tidak maka akan menampilkan tidak lulus. Kemudian di bawahnya kita tulis return. Ini fungsinya untuk mengembalikan nilai. Nah, kemudian kita akan coba run. Nah, di sini kita akan menjalankan program yang telah kita buat. Masukkan nilai mahasiswa 1 Nah, masukkan nilai mahasiswa kita masukkan 80, masuk kedua 70, masuk ketiga 50, 90, masuk keempat 90, 90, masuk kelima 60, 60. Rata-rata nilai. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul rata-rata nilai 70, nilai tertinggi 90, dan ini adalah status mahasiswa yang
lulus dan tidak lulus. Nah, demikianlah program yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.